Perjumpaan kami dengan Engkau yang mengubah kehidupan kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarkan Engkau hadir dalam anugerah yang besar bagi umat-Mu. Engkau Tuhan yang tidak akan membiarkan kami pulang kecewa. Kalau kami cari manusia, kami akan dikecewakan. Tapi saat kami berjumpa dengan Tuhan, hidup kami diubah. Bahkan semua keinginan hati kami pun Tuhan sanggup mengubahnya. Saudara, Tuhan berkata ada beberapa orang dalam hatimu engkau sedang mengambil keputusan tertentu dan bahkan sudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Saudara belum melaksanakannya, tapi Tuhan berkata, engkau tunggu sampai kebenaran firman ini berbicara dalam hidupmu. Baru engkau akan mengerti apakah kehendakmu itu daripadaku atau tidak. Jangan ambil keputusan apapun sebelum engkau menangkap sesuatu dari apa yang menjadi kehendaknya. Dan hari-hari ini ada begitu banyak hal yang mirip dengan kebenaran, tapi sebenarnya bukan kebenaran yang sebenarnya. Belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan memintakan berkat Tuhan bagi setiap kami yang hadir. Kami tahu ada sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amen. Saya akan mulai dengan ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Minggu lalu saya KKR beberapa hari di Surabaya. Kemudian saya harus terbang ke Jakarta. Saya masih ketemu dengan 3 orang yang berbeda. Di tengah jalan waktu penerbangan itu, saya baca koran, males, gak ada berita menarik. Saya mau tidur, tidak ngantuk juga. Ada banyak hal yang lagi saya pikirkan. Saya diam gitu ya, saya lihat keluar ke jendela. Saya lihat langit yang biru, yang oke, yang tidak ada apa-apanya. Dan ketika saya memandang keluar itulah, 2 kali saya dengar Tuhan berkata, langit tembaga, langit tembaga. Saya mau bagikan hal ini kepada saudara. Sebab ada satu pengertian, satu sikap yang Anda harus punya untuk menyongsong hari baru, zaman baru. Karena bagaimanapun, kalau langit di atas kita, langit tembaga, berkat yang Tuhan mau berikan, Anda tidak akan pernah bisa terima dengan tuntas. Nah, sekarang mari kita lihat firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28. Ayat yang ke-23. Alkitab berkata demikian. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawah pun menjadi apa, saudara? Besi. Kalau Anda baca di ayat yang pertama, judul perikopnya itu berkat. Ayat yang ke-15, judul perikopnya itu kutuk. Bagian dari kutuk adalah langit tembaga. Ketika saya dengar kata langit tembaga itu, saya ngerti ini pesan yang bukan pesan yang menghibur. Tapi sekaligus ini merupakan pesan teguran, tapi juga peringatan buat setiap kita. Saya bilang, Tuhan ajari aku apa yang Engkau mau sampaikan kepada umat-Mu. Tuhan berkata ada begitu banyak umatku yang dalam hidup mereka di atasnya ada langit tembaga. Dan mereka harus berurusan dengan sesuatu di hati mereka. Kalau mereka ingin langit tembaga di atas mereka itu pecah dan hancur, sehingga berkat-Ku bisa turun dalam kehidupan mereka. Orang yang kena langit tembaga di atas kepalanya, hidupnya tidak pernah bisa berkembang. Dia mentok di level tertentu saja. Tidak bisa lebih naik daripada itu. Secara keuangan, secara berkat juga beratnya luar biasa.
Saya tahu ada banyak faktor. Tapi hari ini saya mau ajak Anda belajar lewat firman Tuhan. Saya mau ajak Anda baca banyak ayat. Kita akan doa sama-sama dan pecahkan langit tembaga kita dan tanah besi kita. Nah, saudara perhatikan begini. Kalau Anda ingin hidup Anda itu berbuah, maka bergantung pada dua hal, yaitu apa yang dari atas dan apa yang dari bawah. Saudara boleh punya tanah yang suburnya seperti apa, kalau di atasmu langit tembaga, dan berkat dari atas tidak bisa turun, maka semuanya sia-sia. Nah, prinsip bahwa berkat turun dari atas, itu yang pertama-tama saudara harus pegang dalam hidupmu. Coba buka dengan saya Mazmur 133. Kita akan baca banyak ayat, kita study, kita belajar, kita makan firman. Mazmur 133. Alkitab berkata begini, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun yang gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab Alkitab berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini ayat sudah sangat populer. Mengindikasikan bahwa blessing, berkat itu turun dari atas ke bawah. Seperti minyak urapan yang turun dari kepala, ke janggut, ke leher jubah, daripada Harun. Kesanalah Tuhan itu memerintahkan berkat. Nah, banyak orang hanya melihat sisi unity-nya. Tapi hari ini saya mau mengajak Anda melihat dari sisi urutannya. Bahwa Tuhan juga mau berkata, bagaimanapun berkat turun dari atas, turun ke bawah. Bandingkan sekarang dengan Ibrani pasal yang ke-7. Surat Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal 7, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Alkitab berkata begini, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Ayat 7, memang tidak dapat disangkal, saya ulang lagi, memang tidak dapat disangkal, bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Berarti berkat dari mana? Dari atas ke bawah. Alkitab berkata memang tidak dapat disangkal. Yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Artinya yang lebih tinggi yang memberkati yang di bawah. Berkat turun dari atas, turun ke bawah. Dan ini tidak dapat disangkal lagi. Anda pegang baik-baik. Itu cara Tuhan memberkati saudara. Dari atas, turun ke bawah. Di dalam perjanjian lama, ini jelas, clear sekali. Coba lihat sekarang dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kita buat Bible study, supaya Anda belajar dan makan firman. Kejadian 27, lihat pada ayat yang ke-27, sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau Anda baca judul perikopnya, Anda akan jelas mengerti tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Kejadian 27, ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi,
dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara sekalian, wujud dari hak kesulungan itu, wujud penerimaannya, si anak cuma ditumpangi tangan, dipeluk bapaknya, dan dia ucapkan perkataan berkat. Cuma perkataan tok. Nah, sekarang Anda mengerti, di ayat 33, ketika Esau datang, ini yang terjadi. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu? Dan yang telah membawanya kepadaku, aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang apa, saudara? Diberkati. Dan sudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya, dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Anda coba pikirkan baik-baik, itu kan cuma perkataan sih. Kenapa Ishak gak berkata, oke, aku ucapkan yang sama. Kan selesai tuh. Enggak tuh. Dia bilang enggak ada lagi. Sudah aku berikan. Gini, sudah aku katakan kepada Yakub. Ya katakan juga kepadaku. Enggak bisa tuh. Pengaruh, berkat, blessing secara rohani itu sampai seperti materi barang, saudara. Yang ketika diberikan kepada seseorang, orang lain tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Padahal wujud-wujudnya cuma perkataan. Teruskan lagi. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku itu. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Cuma perkataan, saudara, cuma perkataan. Esau berkata apa, enggak ada yang lain lagi. Dia bilang, aku bisa buat apa? Sudah aku ucapkan sekali. Enggak ada lagi, nak. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Kalau Anda baca, dia mengucapkan sesuatu yang lain. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Bayangin saudara, Yakub dapat embun dari atas, Esau dibilang jauh dari itu. Secara logika ini bapak kejem toh. Kenapa sih gak mengucapkan? Kan embun di mana-mana, dunia kan luas. Ya Esau taruhlah di Indonesia kan subur, ya kan? Tapi gak tuh. Sekali diucapkan, kayak barang saudara. Nah ini yang seringkali orang tidak mengerti. Bahwa blessing, berkat yang dari atas yang seperti ini saudara, itu tidak ternilai harganya. Gak ternilai. Tapi kalau di atas kita langit tembaga,
Anda akan dapat yang seperti Esau. Jauh dari tempat yang gemuk. Dan tidak ada embun yang dari atas yang turun. Wow. Hidup begini kan mengerikan, saudara. Padahal Tuhan ingin memberkati setiap saudara loh. Tidak pernah ada kerinduan dalam hatinya untuk ada kutukan apapun yang akan jatuh dalam kehidupan kita. Mari biarkan langit tembaga itu dihancurkan yang di atas kita. Hari baru, zaman baru. Tuhan melawat bangsa ini. Anda jadi orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Teruskan lagi. Lihat contoh yang lain lagi. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal 11 ayat 24 dan 25. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa hal rohani, blessing rohani itu wujudnya bisa seperti barang loh. Aneh banget. Bilangan 11:24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian, Anda perhatikan ini. Diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tapi setelah itu tidak lagi. Bayangin, sebagian roh yang hinggap pada Musa diambil oleh Tuhan dan dibagikan kepada 70 tua-tua. Itu kan seperti barang wujudnya. Banyak orang tidak menghargai blessing yang seperti ini. Dan akibatnya ketika Tuhan memberikannya, Anda tidak siap. Atau sesuatu terjadi sehingga di atasmu ada langit tembaga. Lompat lagi sekarang, Ulangan pasal 34. Ulangan pasal 34. Kita akan lihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Alkitab berkata, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab, ada sebabnya. Bukan karena dia memang dari dasarnya bijaksana. Alkitab berkata Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Roh kebijaksanaan itu diterima Yosua sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Ini bukan sesuatu yang otomatis dia terima sendiri loh. Tuhan pakai Musa, berkat turun dari atas, memberkati yang di bawah. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang perjanjian baru, Roma pasal yang pertama. Ada banyak orang bertanya, ada orang selalu bertanya begini, Pak, itu kan perjanjian lama. Kenapa di perjanjian baru nggak ada? Nah, Anda pernah dengar begitu? Kalau orang khotbah perjanjian lama, orang berkata, itu kan perjanjian lama. Di perjanjian baru kan nggak ada. Ya memang, karena nggak ada di perjanjian baru, makanya diberikan perjanjian lama kepada kita. Sebagai Alkitab juga. Kalau di perjanjian baru sudah komplit, perjanjian lama nggak perlu. Karena banyak kebenaran kekayaan perjanjian lama tidak terhisap di perjanjian baru, karena keterbatasan, maka perjanjian lama diberikan buat kita. Jangan tanya yang lama nggak ada, yang baru nggak ada. Nah itu naif banget saudara. Anda harus ngerti kenapa ada begitu, karena itulah bagian keseluruhan Alkitab. Bukankah kita percaya Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru? Kadang-kadang karena orang Kristen pinter berdalih, dia cari celah untuk membenarkan dirinya sendiri. Ya, saya harap Anda tidak perlu seperti itu. Roma pasal yang pertama,
Lihat pada ayat yang ke-11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Karunia kok diberi seperti barang, ya toh? Dia datang untuk memberikan karunia. Kata karunia dari kata asli karismata. Karismata, karunia. Dan karisma atau karismata itu juga 9 karunia karismata roh. Itu sama katanya. Dan Paulus berkata, aku datang untuk memberikan itu, karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Di perjanjian lama, perjanjian baru, juga muncul. 2 Timotius pasal yang pertama. Kita harus cepat-cepat, saudara. 2 Timotius pasal pertama ayat 6, 7, dan 8. Alkitab berkata, karena itulah kuperingatkan engkau, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dengan demikian, Paulus berkata, Timotius, kamu terima karunia Allah itu lewat penumpangan tanganku loh. Karena aku numpangin tangan, karunia itu ada padamu. Lagi Tuhan mau berkata, berkat turun dari atas, turun ke bawah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, ingatkan orang muda ini, karuniamu itu karena aku tumpangi tangan. Lihat sekarang ayat yang terakhir, Markus pasal yang ke-6. Apa yang membuat sebetulnya orang terhambat untuk mendapatkan akan berkat seperti ini? Yang akhirnya membuat seperti langit tembaga di atasnya. Nah, lihat dari contoh ini, dan saya akan ajak Anda berdoa. Markus pasal yang ke-6, lihat mulai ayat yang pertama. Markus 6 ayat yang pertama. Alkitab berkata, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Jadi pertama-tama mereka takjub dengar Tuhan Yesus ngomong. Mereka takjub, kagumnya luar biasa, wow, hebat banget. Nah, apa yang terjadi? Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ini prosesnya. Orang dengar Tuhan bicara, mereka diberkati sebetulnya, mereka takjub, mereka kagum, lalu mereka tanya, dari mana ini? Pertanyaan itu membawa mereka kepada persimpangan jalan. Pilihannya adalah mau melihat sisi ilahinya atau melihat sisi manusianya. Apakah bisa melihat bahwa Tuhan memakai Yesus, mengurapi dia, atau melihat Yesus dari sisi humannya, manusianya? Saudara, ini yang terjadi, dan saya mau ngomong terus terang. Mental ini kayak orang Nazaret. Setiap ada hal yang luar biasa, belakangnya ada tambahan, tetapi, bukankah, namun, bla 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 bla, jeleknya. Dan itu yang membuat Anda kena langit tembaga. Dari mana kok bisa? Coba lihat. Ayat berikutnya, ini pilihan orang Nazaret. Bukankah ia ini tukang kayu? Seorang pendeta di Surabaya memberi saya Alkitabnya orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang sekarang terima Yesus, mereka punya Alkitab terjemahan mereka. Ditambahi kata hanya. Bukankah ia ini hanya tukang kayu?
Bukannya berkata ini nabi yang diurapi, bukan, itu tukang kayu. Dari takjub diturunkan, dilihat manusianya dan berkata tukang kayu. Terusin saudara. Anak Maria. Bapaknya pun gak disebut. Anak Maria. Saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan apa? Menolak dia. Kecewa. Teruskan. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan apa? Di rumahnya. Sekarang saya mengerti, terus terang saya ngomong pada saudara. Kenapa banyak hamba Tuhan besar, karunia yang dia punya, tidak bisa jatuh ke anak kandungnya. Beberapa gembala memaksakan anaknya menggantikan dia. Tapi semua orang tahu karunianya tidak jatuh pada anaknya. Sebab bagaimanapun, hamba Tuhan itu manusia. Si anak lihat tiap hari. Misalnya, Papa kalau main PlayStation kalah nggak mau ngaku kalah kok. Khotbah di mimbar, pembohong itu pendeta. Si anak lihat sisi manusianya. Tidak melihat bahwa Tuhan lagi memakai bapaknya. Terlalu banyak ketemu sisi manusianya. Yang jelas bukan Yesus. Yang jelas banyak kelemahannya, dia kecewa. Kekecewaan itu membuat jalinan batin yang di dalam retak dan putus. Padahal karunia rohani tidak bisa diberikan seperti benda dilemparkan Anda terima, walaupun bisa dibagi-bagi seperti barang. Tapi itu masalah hubungan yang di sini, saudara. Kalau hubungan yang di sini itu nggak ada. Nggak ada. Sekarang saya bisa ngerti. Kenapa banyak hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan anak buahnya sendiri. Orang-orang yang dekat dengan dia. Mewarisi secuil aja dari karunianya, dari imannya. Nggak bisa. Si pendeta bisa mungkin punya iman gedenya luar biasa. Orang yang dekat bantu dia bertahun-tahun. Beriman uang 10 juta aja, ngeper terus hatinya, saudara. Gembalanya main miliatan. Kok bisa? Mungkin dia lihat saat-saat gembala itu ketakutan menghadapi tekanan. Mungkin dia lihat sisi manusianya. Dan dia bilang, ya sama dengan kita. Padahal tidak sama, saudara. Secara manusia Anda boleh keliling seluruh dunia. Anda tidak akan pernah jumpai orang yang sempurna. Begitu itu Anda biarkan grogotin hidup saudara, Anda rugi sendiri. Sebab ketika hatimu sudah tidak lagi klik dengan dia, relationship hati tidak ada lagi, karunia, blessing dari dia berhenti. Gak bisa. Ada banyak kabel di bawah saya ini. Ada bagian luarnya, ada plastiknya, ada karetnya, pembungkusnya. Di dalamnya ada serat bajanya. Luarnya boleh kelihatannya rapi. Dalamnya putus, saudara. Tetap gak ada sambungan, saluran apapun tidak ada. Ini terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Kok bisa, Pak? Ayat berikutnya menjelaskan. Lihat baik-baik. Ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan, bukan tidak mau loh, tidak dapat. Dibuat habis kekuatannya. Dibuat mandul kekuatan, karunianya, anugerahnya berhenti. Alkitab berkata, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kok bisa, saudara? Ayat terakhir menjelaskan. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini bukan ketidakpercayaan, bukan tidak ada iman.
Tapi Alkitab orang Yahudi itu menerjemahkan dengan kata lack of trust. Kurang rasa percayanya. Sudah mulai banyak mempertanyakan lack of trust. Putus yang di dalam. Di situ menjawab saya banyak hal. Karena sering kali saya bertanya, Tuhan, ada banyak orang-orang hebat. Kenapa orang sekitarnya justru yang tidak dapat apa-apa? Orang luar, orang lain yang nikmati yang luar biasa. Ini rahasianya. Saya teringat pertengahan tahun 90-an, saudara. 94-95. Terakhir kali itu saya ikut seminar dan KKR-nya Benny Hinn. Sejak itu tidak pernah lagi, bukan karena apa-apa loh, saudara. Saya tetap menghormati sampai detik ini, tetap positif menghormati, mengasihi. Tidak ada ganjelan apapun di batin saya dengan hamba Tuhan ini. Saya mau cerita sebuah sisi yang pernah saya alami. Sebenarnya kalau Anda di Amerika, setiap kali beliau datang ke sebuah kota, coba baca koran lokal di kota itu. Sebagian besar isinya cuma kritikan yang mengerikan sekali. Media, televisi, surat kabar, ngomong macam-macam. Yang ajaib banyak pendeta ngomentari di koran yang negatif. Aduh, saya nggak ngerti, saya betul-betul tidak habis berpikir, saudara. Saya bilang, bagaimana, apa sih goalnya? Mau jatuhin sebuah KKR hamba Tuhan lain. Saya nggak bisa ngerti, tapi itulah realita dalam dunia persilatan para pendeta, saudara sekalian. Dan saya mau beritahu pada saudara, kadang-kadang jauh lebih jahat dari politikus. Karena bungkusnya sangat rohani dan alkitabiah banget. Tapi saya masih ingat tahun 95, 94, 95, saya di kota Charlotte, di North Carolina, di Amerika Serikat. Pagi itu mau seminar, saya nonton TV, beritanya Benny Hinn dijelek-jelekin di media. Baca koran, saya baca. Begitu banyak tulisan, sangat negatif. Bagaimanapun itu masuk di pikiran dan hati saya loh. Kita kan manusia, Anda tidak kebal dengan hal-hal seperti itu. Saya masuk, duduk di ruang seminar. Belum dimulai. Confused, kacau, saudara. Suara-suara berita yang saya dengar, bagaimanapun itu, menghamiri hidup saya. Lalu kemudian muncul seorang hamba Tuhan. Dia berkata, dia stafnya Benny Hinn. Saudara, ada kasetnya Pastor Benny yang terbaru, Anda boleh baca. Ini buku terbaru dari Pastor Benny, kalau Anda dapatkan, ini luar biasa. Ini ada rangkaian khotbah seri dari Pastor Benny, Anda dengan dia berpromosi. Sekian tahun kemudian ini orang yang sama tinggalkan pendeta Benny dan hancur hidupnya. Ini orang bekas orang kepercayaan dia. Ngomong begini. Dah. Terus kemudian terakhir orang ini ngomong begini. Siapa yang mau jadi partner buat Pastor Benny Hinn? Anda bisa nyumbang sekian puluh dolar setiap bulan. Saya bilang, no, tidaklah. Saya bilang, enggak. Saya pokoknya mau ikut, nikmati berkat Tuhan, blessing, tumpangi tangan, rebah, pulang Indonesia, selesai. Pada waktu itulah Tuhan bicara dengan saya. Dan dia berkata begini, nak, kamu mau nggak? Satu hari kelak, aku akan pakai kamu dalam karunia kesembuhan seperti itu. Saya kaget. Saya bilang, loh Tuhan, aku ini datang ke sini itu bukan cari karunia kesembuhan. Saya ini suka dengar dia khotbah ngajar tentang Roh Kudus. Ini orang bisa ngajari bawa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya nggak mau healingnya kok. Saya ingin bergaul dengan Tuhannya itu loh Tuhan, yang luar biasa. Dia bilang, iya aku mengerti. Tapi aku tanya dengan kamu, mau tidak kalau satu hari kelak, aku pakai engkau mendoakan orang sakit dalam KKR kesembuhan ilahi. Saya bilang, mau dong Tuhan. Kan jadi berkat bagi orang banyak. Tuhan berkata begini, kalau kamu mau nak, berkati dia. Kamu jadi partnernya. Kamu sumbang sekian puluh dolar setiap bulan. Berkati dia. Dan hari itu saya berkata, saya angkat tangan, saya bilang, saya mau ikut jadi partner. Waktu saya mulai angkat tangan saya, semua kotoran di pikiran hati saya rontok semua. Bam, hilang. Saya berpikir positif tentang dia. Saya dengar banyak orang ngomongin dia. Anda tahu di Amerika jahat banget. Itu pers, saudara ya. Anda sekian puluh meter dari tempat mereka berdiri, punya alat bisa nembak gini. Omongan Anda apapun, terekam dengan baik.
Yang konyol, saudara tahu yang dijebak siapa? Anak buahnya sendiri. Dan itu berkali-kali loh saudara. Terakhir itu anak buahnya lagi diambil oleh pers, digelapin mukanya, dirubah suaranya, cerita semua yang di dalam ministrinya Benny Hinn dari sisinya dia, dijelekin di publik. Aduh, saya bilang, Yudas itu ternyata beranak pinak, saudara. Bisa tuh? Bisa tuh. Ada tahu, itu stafnya tanya begini, Pastor Benny, sengaja loh, kenapa sih kok kamu suka naik mobil Eropa? Kenapa kok nggak naik mobil-mobil yang biasa? Benny Hinn dengan santai bilang, dia nggak tahu. Emangnya saya suruh naik Honda? Itu perkataan itu direkam, diputar di TV. Emangnya saya suruh pakai Honda? Lalu orang komentari, lihat sombongnya ini tidak jadi hamba Tuhan. Pendeta-pendeta, gimana komentarnya? Ya itu sombong, kita harus rendah hati, naik Honda, naik apa, tidak masalah. Ribut soal mobil, padahal yang punya Honda tidak keberatan loh. Benny Hinn nggak beli Honda. Dihebohkan begitu rupa. Anda bisa ngerti nggak itu? Itu mengerikannya luar biasa. Dan jangan bicara atas nama Tuhan seperti itu. Tapi hari itu, saya belajar sesuatu yang menarik dari Tuhan. Sejak itu bertahun-tahun, saudara, saya setia ambil bagian dalam pelayanannya. Amen, saudara. Bahkan saya nggak pernah menghentikan sebetulnya. Karena saya bilang, ambil dari kartu kredit saya, potong tiap bulan. Sampai detik ini, saya tidak pernah menghentikan support saya untuk pelayanannya. Sekian bulan, setahun lebih lah, 2 tahun mungkin terakhir ini. Tiba-tiba tanpa saya sadar, saya di tengah-tengah sebuah pelayanan, di mana kesembuhan ilahi, tiap bulan Anda lihat dalam klipnya, Tuhan kerja seperti itu. Saya mau cerita satu hal yang membawa impact besar. Dengar baik-baik. 2 minggu lalu, saya yang tidak terekam di kamera, tapi teman saya sempat foto dengan handphonenya. Ada seorang anak laki sejak lahir, nggak tahu gimana, dokter salah suntik katanya. Tidak bisa jalan, kecil banget kakinya. Berdiri pun kagak bisa. Kalau dipegangin, nggak bisa. Kayak seperti lemes, jatuh lagi. Jalan nggak bisa, habis saudara. Sampai dia usia 2,5 tahun, tidak bisa jalan sama sekali. Malam itu, dia itu ada di gedung sebelah. Tidak gedung yang sama di mana saya khotbah. Roh Tuhan jamah dia. Untuk pertama kali, anak ini jalan. Digandeng ibunya, saudara. Dia jalan di mimbar. Itu orang tuanya histeris. Saya baru tahu kemarin pagi teman saya cerita apa yang kemudian terjadi. Anak laki itu ternyata anak seorang lurah. Yang lurah dari pinggir kota. Begitu ibu istrinya tuntun anaknya pulang jalan untuk pertama kali. Lurah ini hancur, artinya nangis berlutut, saudara, jerit ke Tuhan. Dia pikir seumur hidup anaknya akan cacat. Hari itu anak lakinya Pak Lurah jalan, saudara. Anda tahu yang terjadi? Hari berikutnya, dia datangi anak Tuhan yang bagi kupon undangan untuk KKR kami. Dia ngomong begini, Mas, mulai hari ini, kupon yang diberikan, berikan ke kantor. Saya dan aparat desa akan bagi kupon warga, saya bawa semua, katanya. Saya dengar itu, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau pertengahan 90-an itu, saya biarkan hidup saya dipahitkan oleh apa yang orang lain katakan. Menurut saya Benny Hinn tetap powerful. Dan Benny Hinn sampai hari ini tetap kaya raya dan diberkati Tuhan. Kalau saya kepahitan dengan Benny Hinn, tidak akan membuat pelayanannya Benny Hinn itu hancur. Sebab Tuhan pilih dia, dan Tuhan pakai dia. Tapi saya, yang ngalami langit tembaga di atas saya. Dan peristiwa yang saya ceritakan tadi, tidak akan pernah saya punya cerita seperti itu dalam hidup saya. Dan saya bagikan buat Anda, dan jadi berkat. Amen, saudara. Karena itu Alkitab berkata, perhatikan cara kamu dengar.
Kalau mata saudara lihat seperti orang Nazaret, Anda akan mengalami kerugian yang luar biasa. Saya pernah cerita ketika Brother John Evans ini datang ke Semarang untuk pertama kalinya. Dua hamba Tuhan ribut, saudara. Yang si A percaya dengan berita itu, yang si B tidak percaya. Yang si B yang tidak percaya ungkit-ungkit soal Brother John sekian belas tahun sebelumnya. Difitnah orang begitu rupa di Indonesia. Dan kemudian diungkit-ungkit sama teman saya ini. Saya ditanya, gimana pendapatmu? Saya berkata, jadilah menurut imanmu masing-masing. Saya beritahu saudara, hari ini kenyataan saudara. Dulu sama-sama masih gak punya apa-apa. Orang yang percaya ini minimal sudah punya 2 mobil saudara. Teman ini dari SMA sampai sekarang, maaf saudara, tidak menghina saya, dia naik sepeda motor dan tidak pernah bisa naik mobil dalam hidupnya. Tidak pernah bisa beli rumah. Rumah itu dibeliin hamba Tuhan yang percaya ini, beliin dia rumah. Untuk apa Anda gagah dengan kepahitan saudara? Kalau hidupnya menderita dan susah. Tiap ketemu saya salami. Mukanya sudah lain saudara. Saya bilang kadang-kadang, saya bilang, Tuhan, ini temanku dari SMA loh. Terakhir kemarin kami pas kebetulan ketemu di restoran yang sama. Dia diajak temannya untuk keluar dari restoran bareng dengan saya aja. Sebuah penderitaan. Maaf loh saudara ya. Di luar ada motornya dia dan ada Jaguar saya. Itu sudah menyakitkan hatinya luar biasa. Ya. Di luar itu ada motornya dia, tapi juga ada Jaguar saya. Untuk dia bisa keluar restoran bareng saya, dia menghindar begitu rupa. Dan saya mengerti. Saya ini orangnya penuh pengertian menurut saya sendiri, saudara. Saya cepat pamit, saya cepat pergi. Saya tidak mau sengaja menyiksa dia, gandeng dia, ayo keluar sama-sama. Itu namanya kurang ajar lah, nyiksa orang, saudara. Tapi saya berkata, itu seorang sedang membuat langit tembaga di atasnya sendiri. So, Alkitab berkata, Yesus berkata, karena itu perhatikan cara kamu dengar. Berkat turun dari atas, turun ke bawah dalam hidup kita. Saya ini orang yang menikmati favor Tuhan yang luar biasa. Dan Anda juga bisa menikmati kemurahan dan favor Tuhan yang luar biasa. Untuk dapat favor Tuhan, Anda harus jadi orang yang dikenali Tuhan dengan baik. Amen, saudara. Untuk Anda dapat favor kemurahan Tuhan, Anda harus jadi orang yang dikenali Tuhan. Bukan ngaku kenal Tuhan, tapi dikenali oleh Tuhan. Saya mau cerita pengalaman saya. Mungkin yang bersangkutan hadir di sini saya tidak tahu, tapi saya diberkati. Saya hari Senin lalu saya terbang dari Semarang ke Surabaya. Saya naik maskapai penerbangan X tertentu. Dan cuman itu yang terbang dari Semarang ke Surabaya. Saya nggak punya pilihan lain. Well, penerbangannya oke, so far baik sekali. Sampai di airport ketemu dengan beberapa jemaat yang juga mau ke Surabaya. Jadi kita ngobrol sebentar, terus jalan beriringan naik pesawat. Seat saya di belakang. Jadi saya pakai tangga yang di belakang. Saya naik, di belakang saya ada jemaat saya, namanya Pak Agus. Naik dengan saya, ngobrol sambil naik. Begitu sampai di pintu masuk pesawat, seorang pramugarinya menyapa saya dengan ramah sekali. Dengan begitu yakin, dia sapa saya, Pak Yusak, selamat pagi, katanya. Saya noleh ke belakang, saya pikir ngomong dengan orang yang salah. Di belakang saya, ternyata belakang saya Pak Agus, saudara. Akhirnya saya tahu dia ngomong dengan saya bilang, maaf, nama saya bukan Yusak, nama saya Petrus. Ya, mau saya Pak Petrus, selamat pagi, katanya. Dan teman ini dia tahu kita seminar, Pak ini seminar di Kelapa Gading ya? Ya, saya bilang gitu. Kita ngobrol sebentar. Saya tidak kenal dengan pemilik maskapai penerbangan. Saya dikenali oleh satu kru dari maskapai itu. Lalu kemudian saya duduk, berhimpit-himpitan dengan yang lain. Badan segede begini, kadang-kadang gawat, saudara. Mau naik bisnis kelas, tidak ada. Ekonomi kelas, harus ringkes sedikit. Untung cuma 30 menit. Kalau 24 jam, entah apa jadinya, saudara. Saya duduk, take off pesawatnya. Saya tidak dikenali oleh pemilik maskapainya.
salah satu krunya mengenali saya. Dan kemudian diberikan makanan. Karena cuma flightnya 30 menit, kami diberikan roti satu begini, dan satu gelas air seperti ini. Diberikan, setiap orang diberikan sama, saya juga diberi yang sama. Hanya bedanya, saudara, ketika dia datang ke saya terima sebuah penawaran yang berbeda. Beliau berkata begini, Pak Petrus, mau saya buatkan kopi? Bayangin, saudara, seluruh pesawat minum air bening, saya minum air hitam sendiri, saudara. Favor, karena dikenali. Kalau Tuhan setiap kali lihat hidup Anda berkata, haha, aku kenal dia nih, ini nih, atau ya ini, yang mana, saudara? Itu mempengaruhi banyak loh, percayalah. Dengan Tuhan juga sama. Kalau Tuhan kenali hatimu dan dia berkata, ini nih gua suka, atau ya ini lagi, itu akan memberikan treatment yang berbeda. Oh, Tuhan mengasihi kita semua sama. Saya nggak terlalu setuju. Dalam perkataan generalnya iya, tapi kenyataannya ketika kita bicara favor Tuhan, semuanya akan berbeda. Semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Syekaralah, berkati umatmu Tuhan. Berkati umatmu. Langit tembaga di atas kami akan dihancurkan. Tanah besi akan digemburkan. Dan hasilnya akan luar biasa untuk kemuliaan namamu. Tidak ada yang tidak diberkati. Semua boleh menikmati yang terbaik daripadamu. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen.